DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di DSM Podcast Inspirasi Berbagi untuk kali ini bersama saya Hapsari Najwa. Dan kali ini saya pribadi mau sharing tentang pengalaman orang yang namanya rantau ya. Saya pribadi gak pernah rantau. Tapi selalu menarik untuk cerita perantauan, apalagi kalau sampai sukses di tanah rantau. Kali ini narasumber kita adalah pengusaha yang saya kalau ingat namanya itu adalah selalu identik dengan gym. Sehat gitu ya. Apa kabar Pak Mitro? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gak ya? Sehat, semangat selalu. Oke. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih banyak boleh kenalan dulu nih Pak Mitro. Nama lengkapnya siapa? Iya. Asal dari mana Iya. gitu. Mungkin Iya. boleh nih. Baik. Ya, nama saya Mardi Sumitro, Mbak. Ya, biasa dipanggil Sumitro ya. Walaupun ada beberapa manggil Mardi. Bebas lah gitu ya. Nah, kalau bicara asal ini Nah, ini ya, agak ini ya. Ini Puja Kesuma tahu nggak, Mbak? enggak. Di mana itu? Oke, ya. Saya putra Jawa, kelahiran Sumatera, tepatnya di Medan. Oke. Orang Jawa tapi lahir di Sumatera. Sumatera, siap. Oke. Waduh. Terus ceritanya sampai di Bali gimana ceritanya tuh? Wah, ini panjang ini kalau Enggak apa-apa diceritain. sih. Kita punya durasinya. Iya. Boleh. Iya, Mbak. Ya, Apakah dulu kuliah di sini? Biasanya kan gitu ya. Iya. Atau memang sempat dikirim bekerja di sini gimana? Ya, jadi saya memang dari kecil itu mimpinya jadi pedagang, Mbak ya. Pedagang. Jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Nah, sehingga dalam perjalanan saya tahun 1998 Krismon itu Oke. saya sudah jadi pedagang pengusaha yang dalam ukuran saya sudah sangat bersyukur sukses sekali gitu ya. Sukses sekali. Ya. Ini ukurannya mungkin boleh lebih diperjelas gitu. Secara spesifik gitu. Iya, jadi saya SMA itu tamat SMA masuk kuliah di IKIP Medan, sudah punya toko 3 seperti minimarket gitu Mbak ya. Wow. Kemudian ada mobil punya 2. Ya ukuran saya di usia tamat SMA dengan punya toko 3, punya mobil 2 itu sudah sangat sukses gitu. Saya juga merasa itu sukses sekali. Bukan Iya. sangat sukses sekali. Iya. Jadi itu perjuangan sejak saya masuk SMA, bahkan sejak SMP, dan terutama SMA sambil sekolah. Subhanallah saya sekolah juga cukup berhasil. Allah takdirkan bisa dapat beasiswa. Di sisi lain Allah takdirkan di bisnis saya juga cukup sukses. Tapi Sangat emas kayaknya nih. Masya Allah. Nah itu ceritanya takdir Allah. Krismon mengalami Mbak ya Krismon 98 ya. Udah lahir kok Pak. Tenang. Lahir belum? Udah lahir. Udah lahir. Nah Krismon 98 itu luar biasa, goncangan ekonomi ya, krisis Iya, moneter. Nah itu menyebabkan bisnis saya gagal. Habis, Tiga-tiganya. semuanya habis sampai pada akhirnya saya ya pengennya tetap bangkit lagi, Ya. tapi karena dari nol kembali, bahkan dari minus saya meninggalkan utang. Kayak bensin ya Pak ya, dari nol ya. Iya. Bahkan minus ada meninggali utang Mbak, nggak hanya sekedar gitu. nol gitu ya. Nah, sebagai batu loncatan saya ikut diajak seorang teman kerja di perusahaan penjualan alat fitness. Inilah kisah awal. Sampai akhirnya saya dari Medan dipindahkan ke Pekanbaru, sampai ke Jakarta, terus ke Semarang, Jogja, Surabaya yang agak lama. Akhirnya sampai ke Bali. Nah, ini ceritanya. Gitu. Jadi saya kerja niatnya ya hanya nyari ilmu sebenarnya. Oke. Mencari ilmu, saatnya nanti saya pasti harus bisnis lagi gitu. Nah ketika saya tahun 2001 mau dipindahkan ke Jakarta lagi, saya lihat di Bali ini punya banyak peluang gitu. Oke. Ya saya melihat ini peluang di Bali, saya resign. Disitulah saya mulai usaha jasa servis alat fitness. Alat fitness. Ya, saya door to door dari rumah ke rumah menawarkan jasa servis alat fitness. Itu aja. Awalnya itu saja. Itu aja. Itu saja. Awalnya itu saja. Terus setelah awalnya?
Nah, itu saya awali di kos ya, di Jalan Palapa. Di sini berarti ya? Ya, di Jalan Raya Palapa. Oke. Insya Allah sebagian besar paham ya. 2001 saya di sana. Setelah itu ya syukurnya di tempat itu halamannya luas Mbak, di pinggir jalan. Jadi di sana saya servis, hanya modal seperangkat alat-alat servis ya, kunci Inggris, tang begitu gitu ya, dalam satu kotak. Setelah itu di kos itu agak luas, saya bagi dua, belakang itu ruangan tempat tinggal saya dengan istri dan satu anak. Di depan ada masih ruangan kecil, saya isi meja dengan alat-alat itu tadi. Servis. Nah, saya ditemani 2 orang staf saya dulu. Saya waktu penjualan alat fitness itu sebagai supervisor. Sehingga ada beberapa sales. Nah, herannya 2 orang ini nekat ketika saya resign tanpa modal, hanya servis alat fitness, ikut saya. Gitu. Oh gitu. Ya. Waduh. Jadi dari sana tanggung jawab juga jadi. Iya. Jadi dari sana saya ajak mereka, ada 1 orang nunggu stay di sana, saya dengan satunya keliling door to door nawari servis alat fitness gitu. Oh gitu. Itu awalnya di Bali. Awalnya di situ iya. servis. Iya. Terus dari servis berkembang sampai menjual alat fitness juga. Ya, alhamdulillah fokus servis kurang lebih 1 tahun. Ya lumayan bisa untuk makan gitu ya. Kemudian ini saya pikir pentingnya kita punya mimpi ya. Mimpi setinggi langit, dan Allah ternyata yang akan mengarahkan ke mimpi kita. Awalnya saya hanya ingin jadi pengusaha sukses gitu ya di bidang fitness, tapi saya belum tahu nih caranya seperti apa. Betul. Tapi saya sudah punya mimpi jelas waktu itu, bahkan saya tulis. Saya mulai 1 Agustus 2001, kemudian saya tulis dengan waktu yang sangat jelas. Jadi ingat ini ya, buat teman-teman ya. Kalau punya mimpi itu harus jelas kapan waktunya. Jadi waktu itu saya tulis 1 Agustus 2004. Berarti berapa tahun, Mbak? 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. 1 Agustus 2004 saya tulis dengan sangat jelas, saya harus punya uang 100 juta. Jadi mimpinya juga harus jelas gitu ya. Jangan hanya sukses. Sukses itu seperti apa kan jelas gitu ya. Iya, bener. Jadi otak kita ini nangkepnya bingung, pengen sukses tapi suksesnya yang seperti apa? Allah mau ngabulkannya juga bingung juga gitu ya. Suksesmu maunya kayak apa gitu ya. Nah, artinya bahwa harus jelas nih waktunya dan bentuknya. Jadi saya bentuknya jelas 100 juta dan punya mobil, waktu itu sangat ngetren mobil Taruna, Mbak. Oh iya, benar. Tahu ya, tahun 2001 itu Taruna itu lagi hit, lagi ngetren, Taruna warna merah. Itu saya tulis. Warna merah juga. Warnanya jelas warna merah gitu ya. Bahkan saya ambil brosur ke showroom Daihatsu gitu ya. Untuk memvisualisasikan, untuk memperjelas bahwa mimpi saya harus jelas bentuknya, rasanya, baunya, semua harus spesifik gitu. Sehingga dengan mudah setiap mau tidur, mau bangun tidur, saya impikan yang saya mimpikan itu. Nah, saya hanya tahu itu. Mimpi saya 3 tahun kemudian saya punya uang 100 juta. Bahkan mewujudkan 100 juta itu saya waktu itu nabung di salah satu bank, hanya dengan uang tabungan setoran awal hanya boleh 100.000, di print. Buku tabungan itu saya sambai sendiri semirip mungkin menjadi 100 juta, 100.000 itu. Oh gitu. Ya, itu saya tempel, saya tidur masih di bawah beralaskan tikar gitu ya, sama dengan anak 1 dengan istri. Saya tempel di sebelah saya tidur. Dan Daihatsu warna merah yang brosur itu. Tadi Taruna itu gitu. Jadi itu yang saya impikan. Nah, ternyata Allah takdirkan akhirnya dari servis itu sampai ada inspirasi jual beli alat fitness bekas. Oh, Oh, berarti bekas awalnya ya, bukan yang baru ya? Bukan baru, bekas. Itu juga saya pikir skenario Allah, Mbak. Kenapa skenario Allah? Saya masih fokus untuk servis alat fitness ya. Tapi satu ketika saya ketok pintu, saya tawari, "Mak, Bu, Ibu punya alat fitness, saya jasa servis alat fitness." Nah, ibu ini, "Oh maaf Mas, saya punya alat fitness tapi saya mau servis, udah nggak kepake lagi, saya mau jual aja."
Mas beli ya gitu. Oh gitu. Ya, nah saya langsung berpikir namanya pedagang ya selalu mikir ini peluang gitu, walaupun saya nggak punya uang gitu. Oh itu. Ya, saya boleh Bu, boleh, mau dijual berapa? 1,5 juta saja Mas. Oh maaf Bu, saya berani karena sudah saya lihat, saya tahu berapa bisa saya jual kembali gitu ya. Karena udah pengalaman udah juga pengalaman ya. gitu. Lihat barangnya juga. Lihat barangnya. Sehingga boleh Bu, tapi mohon maaf Bu, saya nggak punya uang untuk beli uang 1,5 juta itu. Nah ini subhanallahnya ya. Kata ibu ini, oh enggak apa-apa Mas, bawa aja dulu. Nanti setelah laku baru bayar. Oh gitu. Iya. Saya kira ini sebuah keajaiban yang Allah tunjukkan gitu ya. Kan saya nggak kenal ya. Ibu ini juga nggak kenal saya gitu. Betul. Tapi langsung diberi kepercayaan gitu. Siapa yang gerakkan hati saya dan hati ibu itu ketemu saya? Kan Allah gitu. Akhirnya singkat cerita, karena saya juga sepeda motor masih dipinjami teman sama yang tadi staf saya, tim saya itu bukain, kita angkati bertahap. Karena nama alatnya itu home gym ya. Home gym itu alatnya cukup besar untuk body Mbak. Kebayang ya? Nggak kebayang sih sebenarnya. Saya kebayang alat gym rumahan tuh yang treadmill, yang ada alat narik-nariknya gitu. Itu doang sih. Kalau home gym yang kayak gimana nggak kebayang. Ya, itu yang untuk body home gym besar Mbak. Oh, yang besar. Ya, yang besar. Jadi saya preteli, setelah itu saya bawa ke Palapa itu, tempat saya. Saya poles, yang lecet-lecet dikit, saya cek pilok gitu ya. Saya buat bagus lah. Setelah itu, nah saya kan sudah punya data nih, nomor-nomor telepon ya. Waktu itu tentu belum ada WA dan sebagainya gitu ya. Hanya SMS dan telepon. Saya SMS beberapa orang, Pak saya punya produk ini second mau saya jual. Ternyata subhanallah ada salah satu yang minat. Oh boleh Mas, saya memang cari second berapa? Subhanallah Mbak, dealnya itu 2.950.000. Sampai hari ini saya ingat itu. 2.950.000. Iya, bayangkan dari 1,5 juta, hampir 2 kali lipat ya. Betul. Padahal waktu saya servis sebulan itu dapat 600-700 sampai maksimal 1 juta itu udah hebat. Tapi ini satu waktu saya bisa langsung dapat untung sekian gitu. Nah itu motivasi saya, inspirasi saya jadi muncul. Akhirnya wah ini jual beli alat second peluang kan gitu. Betul. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya pasang iklan baris di Bali Pos. Kalimatnya dicari alat fitness bekas. Ya. Jadi jual bekas ini peluang. Gitu. Saya akhirnya harus cari alat fitness bekas kan gitu. Betul. Ya ternyata banyak yang nelpon Mbak. Oh gitu. Iya. Banyak yang nelpon. Oh Mas ini saya mau jual dan sebagainya. Akhirnya saya data, saya cek satu-satu. Ada yang ditawari 300.000, ada yang 500.000 karena ada yang karatan, ada yang rusak dan sebagainya. Tapi kan saya paham banget karena saya sudah di bidangnya ya. Oke, saya beli aja dari yang tadi keuntungan itu. Pemodalnya tadi langsung bergegas saya kasih. Bu ini udah laku alhamdulillah saya kasih. Nah sisanya saya beli alat second. Ingat saya dapat dapat 3 unitan lah ya. Nah, itu yang besarnya sama atau beda-beda? Oh beda-beda. Itu ada yang treadmill yang seperti tadi Mbak sampaikan ya, bentuk-bentuk lain lah gitu, jenis lain. Saya pilok, saya bongkar semua, ada yang karatan saya bersihin. Nah, saya pasang lagi iklan baris Mbak, dijual alat fitness second. Ternyata banyak juga yang nelpon. Oh gitu. Iya, akhirnya nggak lama kemudian yang tadi beli murah-murah itu saya servis, saya cat pilok dan sebagainya karena saya nggak punya alat-alat lengkap ya. Ya dengan cat pilok itu saya bisa jual lagi hampir 2 kali lipat rata-rata gitu. Wah semakin semangat saya. Betul. Udah saya hampir iklan baris kan 2 hari sehari selesai ya. Ingat saya waktu itu hanya 50-60 ribu. Semakin semangat saya iklan semakin ramai. Nah disitulah akhirnya saya bisa jual alat fitness baru. Oh gitu. Tokonya ada gitu ya. Ya akhirnya takdir Allah juga saya bisa kontrak tanah di tempat itu juga. Terus toko sebelahnya kosong saya kontrak lagi. Akhirnya tokonya diperluas. Nah saya kontrak tanah di belakangnya. Jadi alhamdulillah dari sana semakin berkembang jual beli alat fitness second. Terus akhirnya saya bisa jual alat fitness baru gitu. Sampai tahun 2005 pertama kali saya buka fitness center. Fitness center Hawa Gym itu ya? Belum. Awalnya masih Master Gym. Master Gym. Ya, fitness yang umum ya. Umum. Gitu, ya. Oh gitu. Terus berkembang sampai
mana lagi nih si Master Gym nih? Nah, gini Mbak, ini juga saya pikir itu apa ya? Saya selalu bermimpi ya. Karena buat saya mimpi itu adalah doa ya. Allah sesuai prasangka hambanya gitu. Ketika saya buka fitness yang pertama, kembali saya bermimpi lagi. Tahun 2005 saya buka fitness Master Gym. Mimpi saya tahun 2010 saya harus punya 5 cabang. 1 tahun berarti kan satu ya, Master Gym. Master Gym. Ya, 1 tahun kan targetnya 1. Buat saya luar biasa itu, karena saya mewujudkan 1 gym pertama di Marlboro itu sudah luar biasa perjuangannya. Karena butuh modal banyak ya. Belum lagi sewa tempat. Iya. Sewa tempat waktu itu saya mau nyewa juga nggak ada uangnya gitu, nggak cukup. Tapi target saya harus punya tempat yang bisa bayar per bulan. Gitu. Nah, inilah pentingnya sebuah motivasi, obsesi, semangat dan keuletan jiwa kewirausahaan itu ya. Jadi memang bisnis itu bukan masalah intelektual tapi masalah mental. Ini penting ini gitu ya. Jadi bisnis adalah masalah mental bukan intelektual. Bukan masalah gitu ya? Intelektual gitu. Kalau mentalnya kuat, mentalnya besar, dia akan terus berjuang. Sama seperti yang saya lakukan. Kalau saya nunggu punya uang untuk buka fitness center, mungkin saya nggak pernah punya uang dan nggak pernah punya fitness center gitu. Tapi ketika saya berobsesi saya harus punya fitness center, maka otak saya bergerak. Potensi yang saya miliki akan muncul gitu ya, sehingga saya akan mencari cara untuk mewujudkan apa yang saya impikan. Nah, itulah disebut dengan terjemahan pemenang kan, yang selalu mencari cara. Nah, ternyata Allah takdirkan setelah walaupun butuh perjuangan ya, saya cari tempat yang cukup luas 100 meter persegi tapi bisa bayar per bulan kan nggak mudah. Hampir 4 bulan saya keliling tapi saya nggak pernah menyerah, saya pasti ada gitu. Cuma belum Allah tunjukkan saja. Benar, akhirnya ada di lantai 2 di Marlboro, baru buka, itu masih jalannya batu-batu ya. Nah, itu oh ya Pak, pakai aja, ini udah lama nggak kepake. Terus bayarnya gimana? Saya kasih gratis 3 bulan. Bayangkan Mbak, 3 bulan kasih gratis, nanti setelah itu kalau udah jalan bayar per bulan. Persis yang saya impikan. Kalau bayar kontrak kan 2 tahun atau minimal, apalagi sampai 5 tahun, berapa uang saya harus siapkan kan gitu. Betul. Nah, itu seperti itu. Akhirnya saya mikir oke, udah dapat. Nah, ini perlengkapannya kayak kaca, karpet. Oke, saya cari second. Ternyata ada aja. Orang yang fitnessnya tutup, second dijual. Saya beli dengan murah tentunya ya. Alat juga begitu. Wah, ini alat yang paling mahal kan, ratusan juta. Betul. Saya nego supplier sana sini, saya sini. Target baru alatnya berarti ya? Iya, baru. Oh gitu. Nyari second gak dapet, akhirnya oke, saya berpindah haluan cari baru, tapi harus bisa cicil. Cicilnya 1 tahun gitu. Itu gak main-main. Ternyata setelah saya terus cek, cari sana cari sini, subhanallah ditemukan juga oleh Allah gitu. Akhirnya benar-benar fitness yang pertama Master Gym itu terwujud gitu. Di 2005 itu ya. Itu benar. Jadi 2010 apa yang terjadi Pak? Nah itu Mbak, 2010 ternyata nggak tercapai 5 cabang Mbak. Oh gitu? Iya, hanya 3 cabang. 3 cabang. Nah disitulah saya pikir apapun itu mimpi, kalau tercapai ya alhamdulillah. Kalau tidak tercapai ya harus kuatkan kesabaran. Jadi mimpi itu harus siapkan mental siap berhasil, siap kalah gitu, siap menang, siap kalah gitu. Saya siapkan mental, kalaupun nggak berhasil ya nggak apa-apa, kan takdir Allah sudah tertulis ya, kita hanya ikhtiar. Cuman kan kita nggak tahu Allah kasih atau enggak. Ngapain kita ngambil kesimpulan, ya udah berjuang saja gitu. Akhirnya tahun 2010 awal sesuai yang mimpikan nggak terwujud, hanya 3 cabang. Di sanalah saya merenung Mbak, sambil hati saya sebenarnya agak bergejolak ya. Kenapa? Karena muncul juga beberapa omongan, kok buka fitness umum, gabung cewek cowok gitu ya. Dan di hati saya ini aslinya juga bergejolak. Walaupun kita nyiapkan fitness untuk olahraga, tapi kan nggak bisa dipungkiri olahraga kan pakaiannya gimana, ada cewek cowok. Hati saya resah nih. Waduh, nggak nyaman gitu ya. Ya Allah, gimana ini gitu. Akhirnya saya merenung ini dari sisi spiritual dan dari sisi bisnis. Dari sisi spiritualnya saya agak berontak karena ini gabung, walaupun niatnya untuk olahraga, ada aja orang yang manfaatkan untuk macam-macam kan gitu ya. Terlepas dari kita, tapi kan nggak nyaman juga gitu. Dan dari sisi bisnis, saya analisis, saya tanya tim saya, ini kok
ibu-ibunya ceweknya jarang banget nih, banyak laki-laki kan gitu. Malu, Pak. Langsung dapat jawabannya kan. Malu. Paling beberapa orang aja yang terbiasa gabung gitu ya. Tapi banyak kan malu, baru daftar latihan berapa kali malu. Saya merenung di sana, Mbak. Ya Allah, ini kayaknya jalan, ini peluang gitu ya. Nah, pebisnis kan selalu harus bisa mencari peluang ya. Iya. Peluang itu sesuatu yang dibutuhkan orang lain tapi belum dilihat oleh orang kan. Betul. Gitu. Ya itu. Saya terinspirasi kisahnya Tirto Utomo, penemu air minum dalam kemasan itu ya. Yang gimana air putih dijual lebih mahal dari itu ya. Dari bensin gitu ketika itu. Saya dari sana berpikir sambil saya merenung yang sisi spiritual resah tadi. Saya di Bali awal sekali gabung di komunitas itu kan di Yasin Tahlil ya. Pas saya yasinan begitu ya. Saya sambil yasinan itu sambil tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil mikir ini bisnis ini. Ternyata subhanallah dalam zikir saya itu muncul kalimat hawa, fitness khusus wanita gitu. Wah, itu jadi motivasi luar biasa buat saya. Setelah selesai saya pikir ini jawabannya. Saya harus buka fitness khusus wanita. Di satu sisi spiritual nyaman banget karena semuanya wanita, stafnya wanita, sehingga nyaman gitu ya. Di sisi bisnis saya cek setelah itu fitness khusus wanita hampir saya belum pernah temukan ada gitu. Akhirnya di sana saya bersemangat. Saya kumpulkan tim saya waktu itu yang ada kurang lebih 25 orang. Saya menggebu-gebu, Mbak. Kita harus buka fitness khusus wanita ini pasti peluang prospek bagus. Saya jelaskan lah, tim saya itu bengong aja. Begitu udah selesai saya tanya gimana pendapat kalian. Pak, kan belum ada fitness khusus wanita. Nah, ya itu. Gitu kan. Inilah bedanya pecundang dengan pemenang, Mbak. Artinya orang melihat gak ada itu, yang dilihat itu kesulitannya gitu ya. Iya, lu kan nggak ada gimana nanti kaya kalau laku, kekhawatirannya ya kalau biar. Justru saya melihat justru nggak ada kita harus buat gitu. Ini orang butuhkan. Saya kuatkan tim saya. Oke, kalian yang paham yakin ikut, yang nggak pun ini yang penting ikut aja selagi mau ikut saya. Siapa? Benar, saya wujudkan yang pertama pertengahan 2010, Mbak. Di YHY sampai sekarang masih ada Hawajim Overload, Mbak. Jadi akhir 2010 itu sudah tercapai lebih dari 5. Wow. Ya, langsung saya mimpi lagi 2012 25 cabang, 2015 100 cabang, dan 2025 1000 cabang gitu. Itu Mbak ceritanya. Oke. Terus berapa cabang nih? Nah, alhamdulillah 2012. Bayangkan Mbak ya, awalnya saya 1 tahun 1 aja berat, tapi akhirnya Allah kasih. Ini 2 tahun kemudian langsung 25 cabang. Tapi subhanallah Mbak, saya juga bingung ya, tercapai gitu. Tahun 2012 itu 25 cabang tercapai. Closing di tahun Desember 2012 itu saya gerakkan tim saya dalam sebulan itu buka 3 cabang. 3 atau 4 cabang ingat saya gitu. Tapi tercapai. Kemudian kita menuju 2015 100 cabang. Disinilah tantangannya terjadi. Kenapa? Karena ini sudah bukan berdagang lagi, tapi ini saya harus bangun perusahaan. Ini bukan hanya sebatas dagang gitu. Ya, tahu Mbak ya bedanya dagang dengan bisnis ya. Kalau dagang itu kan orientasinya hanya cari untung kan. Saya beli, jual, untung berapa. Nah sekarang saya nggak bisa dagang karena levelnya semakin naik gitu, udah scale up. Ya, saya harus bangun perusahaan. Saya bangun bisnis. Nah, bangun bisnis kan harus ada tata kelola manajemen dan lain-lain sebagainya ya. Akhirnya saya panggil konsultan dan lain sebagainya, saya perbaiki. Karena setelah 25 cabang itu berbagai macam persoalan muncul, Mbak. Contoh. Yang pasti satu adalah masalah SDM. Semakin banyak SDM, ini kan tantangannya semakin berat ya. Tentang berbagai macam dinamika persoalan SDM ya. Bagaimana job desk-nya, bagaimana SOP-nya, bagaimana aturan-aturan corporate culture-nya gitu ya, dan lain-lain sebagainya lah. Itu kan belum disusun semuanya gitu ya. Banyak hal lah yang harus saya perbaiki. Jadi saya calling down sesaat, buka tapi agak dipelani. Nah saya panggil konsultan, susun manajemen, susun semuanya.
Nah itu masalah tantangan terberat masalah SDM Mbak. Bisnis itu paling berat adalah masalah manusianya. Gitu. Oke, SDM berarti problematika kalau untuk udah mau jadi perusahaan ya. Yes, itu paling tantangan terberat itu. Oke. Iya. Terus 2012 berkembang menjadi perusahaan. Apakah tantangannya sudah hilang atau malah nambah lagi atau gimana? Iya. Jadi gini. Semua kita kan pasti diuji oleh Allah Mbak ya. Kita sangat jelas lah. Allah banyak sekali menegaskan bagaimana tantangan ujian diberikan oleh para hambanya. Semakin kita tinggi, semakin kita besar, semakin kita bertakwa akan semakin diuji oleh Allah. Kalimatnya kan walanabluwanakum, pasti akan aku uji kata Allah. Nah begitu juga dalam bisnis, semakin besar tantangannya, ujiannya tentu semakin besar. Gitu. Oleh karena itu tadi saya katakan entrepreneur itu, pengusaha itu masalah mental. Kita harus ketika mau jadi pengusaha besar harus siap mentalnya gitu, harus kuat mentalnya karena ujiannya, tantangannya semakin besar gitu. Nah saya sadar banget, saya yakin banget dan saya akui itu. Maka saya selalu saya imbangkan ya antara mimpi dengan menyiapkan mental tadi. Mimpi ini penting, tapi mental ketika nggak berhasil juga harus siap. Nah, banyak orang terlalu menggebu, terlalu optimis, terlalu antusias, tapi nggak disiapkan mental kalahnya. Sehingga ketika nggak berhasil, down. Ketika down, sulit untuk naik lagi untuk bangkit. Gitu. Ini persoalan pentingnya. Nah, buat saya itu bagian upaya saya untuk berikhtiar saja, meraih apa yang Allah takdirkan. Tapi saya harus siapkan, kalaupun tidak tercapai ya saya harus kuatkan kesabaran. Dan 2015 ternyata tidak tercapai 100 cabang. Tantangannya Mbak. Nah itu tercapai hampir 40 cabangan lah gitu ya. Tapi di sana buat saya malah bersyukur. Kenapa gitu? Karena perkembangan waktu itu kan sudah disruption mulai menyerang Mbak ya. Begitu dahsyat tentang bagaimana perkembangan digitalisasi, perkembangan online, perkembangan gaya hidup, pola hidup gitu ya, yang dulunya selalu offline sudah mulai ke online gitu. Nah, artinya saya melihat, saya bayangkan kalau saya terus dengan pola yang lama 100.000 cabang itu dengan buka satu gym yang investasi cukup besar gitu ya. Saya harus punya 100 atau 1.000 cabang. Ini persoalan terbesar malah SDM. Belum lagi masalah aset di peralatan, sewa gedung dan lain sebagainya. Wah, buat saya ini menjadi effort yang besar, cost operasional yang sangat besar. Betul. Nah, di sanalah saya semangatnya selalu bergerak, selalu berubah. Saya ajak tim untuk selalu mencari cara. Nah, disitulah muncul ide saya buat aplikasi, aplikasi Hawa Gym. Aplikasi apa itu? Ya, aplikasi untuk fitness lewat aplikasi Mbak. Ya, jadi sekarang workout ya kan sudah bisa dilakukan dengan lewat aplikasi saja. Nah, artinya terkonek bisa untuk operasional. Aplikasi Hawa Gym ini di gym-gym juga di sisi lain bisa untuk orang latihan dimanapun lewat aplikasi Hawa Gym. Tidak harus ke cabang. Tidak harus datang ke gymnya. Yes, tidak harus datang ke gymnya. Nah, di sanalah akhirnya saya selukan buka cabangnya, saya kuatkan aplikasinya. Nah, saya spin off jadikan beberapa PT. Akhirnya terus berkembang sampai persis 2019 akhir kita rapat kerja tahunan itu saya meng-spin off menjadi 4 perusahaan, menjadi 4 PT. Ya, SDM terbaik saya angkat sebagai direktur. Saya sampaikan mereka. Nah, ini sebenarnya persiapan saya untuk mempersiapkan SDM dan mempersiapkan bisnis agar ya bisnis jalan, pengusahanya jalan-jalan gitu. Ini dia nih, bisnisnya jalan, pengusahanya jalan-jalan gitu ya. Artinya sudah bisnisnya jalan by system lah gitu ya, nggak harus ikut terjun. Sudah saya sampaikan sedemikian rupa, 4 perusahaan PT sudah jadi, masing-masing direktur sudah saya angkat, sudah spin off, udah masing-masing
kita siapkan. Ini yang penjualan udah dipisah, satu PT, terus gym dipisah karena ini masing-masing core bisnis kan beda, Mbak. Betul. Antara jasa, terus saya ada produksi alat fitness gitu ya. Saya sendirikan semuanya. Nah, subhanallah, sekali lagi takdir Allah datang. Apa itu? Awal 2020 adanya pandemi. Nah, di pandemi itulah ya subhanallah akhirnya berantakan semua, Mbak. Oh gitu. Apa yang sudah direncanakan. Ya bayangkan. Berarti efek pandemi ini juga kena gitu. Oh, ya? dahsyat, Mbak. Oke, Ya gym boleh kan cerita nih. Nggak boleh didatengin ya. iya, gym kan harus ngumpul, Mbak. Iya, Harus benar. di satu tempat. Sementara di awal itu 3 bulan kan tutup total ya. Tutup total, bayangkan ini sehingga Membershipnya. iya. Karyawan saya sudah begitu banyak ratusan, tutup total 3 bulan, ya harus digaji full kan gitu. Langsung cadakan perusahaan untuk biaya SDM gitu ya. Ya luar biasa tantangan itu. Akhirnya saya mikir dengan tim itu oke, mungkin jangka pendek. Semua orang kan mikir gitu ya waktu awal pandemi, nggak mikir akan bakal berlarut-larut. Iya, pikirnya cuma sebentar. Iya, berpikirnya paling 3 bulan sudah, ya sudah gitu. Kita bisa bergerak lagi. Ternyata subhanallah sampai 6 bulan, sampai 9 bulan, akhirnya sampai 2 tahun. Lebih. Iya, 2 tahun lebih, dan di banyak sekali cabang-cabang daerah pariwisata. Di tempat saya di seperti Minyak, Jimbaran, Canggu. Nah, seperti itu yang sudah nggak ada orang ya. Udah sepi, nggak ada penghuni bahkan kan. Iya, Kayaknya iya, tutup iya. total. Oh gitu. Bener. Berapa cabang yang tutup total? Banyak sekali, Mbak, ada 30 lebih ya, bahkan 35 tutup total semuanya. Ya Mbak bisa bayangkan, jadi sewa bayar di muka, alat yang ya puluhan miliar lah semuanya tiba-tiba hilang. Oke. Tapi ya biasalah, namanya bisnis kan memang begitu ya. Naik turun itu biasa itu. Kayak iman ya jidu yankus. Terus gimana Ya. tuh Pak di pandemi ini? Di pandemi yang kemarin ini Yes. kan tutup cabang, peralatan gimana, Yes. staff gimana, Yes. itu gimana tuh? Nah, inilah sekali lagi saya ingin kuatkan kepada teman-teman ya, para pelaku usaha, bahwa pedagang itu, pengusaha itu masalah mentalnya harus kuat gitu. Kalau nggak kuat luar biasa dahsyat ini. Hari ini kan banyak sekali para pengusaha yang kolaps ya. Bahkan tutup total, nggak bisa bergerak apa-apa. Ini kalau mentalnya nggak kuat kan nggak mudah bangkit lagi. Betul. Nah, saya masih sangat bersyukur gym itu masih ada beberapa yang buka, Mbak, gitu ya, di Denpasar, di Mataram, dan ternyata subhanallah di sisi lain penjualannya bangkit, Mbak. Oh. Ingat ya, Mbak ya, ketika awal pandemi kan orang panik semua, pengen sehat tapi nggak bisa keluar. Ya. Mau olahraga di rumah saja. Wah, itu titik balik. Ternyata penjualan alatnya banyak, orang COD gitu. Oh gitu. Nah, sehingga buat saya ini selalu ada cara Allah, dan selalu ada hikmah di setiap apapun kejadian gitu. Betul. Nah, dan terakhir alhamdulillah semenjak pandemi saya dan tim itu memfokuskan diri untuk di penjualan. Di marketing ya. Ya, di penjualan alat, dan banyak online, kita juga kuatkan dengan toko. Alhamdulillah sudah buka di beberapa daerah lah, di Lombok, di Kupang, di Bima, di Kendari. Buka apa di nih? Cabang Kalimantan. gym atau? Bukan, penjualan, Mbak. Penjualan. Iya. Jadi gymnya sementara prediksi saya kita bertahan yang ada dulu, tapi tidak pernah berhenti karena ini saya sudah dapat penghargaan bahwa Hawa Gym ini dapat sertifikat dari Kementerian Koperasi dan dari lembaga bahwa Hawa Gym ini fitness wanita pertama di Indonesia. Woi, luar biasa. Gitu. Bahkan pernah dapat muri juga gitu ya, sebagai penyelenggara jumba terbanyak seluruh Indonesia. Gitu. Jadi artinya value intangible asetnya Hawa Gym ini udah cukup besar, maka saya harus pertahankan, harus pelihara. Juga sudah punya hak paten gitu ya, yang branding Hawa Gym, Adam Gym. Jadi ini saya harus pertahankan. Tapi saat ini saya bertahan dulu. Nah, saya kembangkan di penjualan. Alhamdulillah sekarang penjualannya berkembang. Oke. Gitu. Kalau dari keluarga, Pak? Ya, siap. Siapa yang apakah keluarga full support atau ada momen-momen juga keluarga ragu, gimana? Iya, ya. Oh ya.
Tentu biasa Mbak ya. Kalau keluarga ini dari awal selalu support saya dan istri anak-anak saya ini yang motivasi utama buat saya. Karena beliaulah yang selalu menjadi motivasi saya untuk bagaimana bisa berbahagia, membahagiakan mereka. Di saat-saat tertentu bahwa mereka merasa galau itu biasa. Artinya terutama ketika lihat bisnis abinya berat ini dan sebagainya gitu ya. Disitulah tugas kita sebagai pengusaha meyakinkan. Nah, kita harus bisa memilah mana yang bisa kita ceritakan, mana yang nggak perlu kita ceritakan. Iya. Gitu. Kalau semuanya yang berat-berat kita ceritakan, mungkin dia akan iya gitu. Ya, yang ringan-ringan aja gitu. Walaupun mereka tahu ya biar tahu aja tanpa harus dikasih tahu gitu. Nggak usah detail gitu. Iya, nggak perlu detail. Ya kita lah yang harus tahu mencari cara bagaimana untuk itu. Jadi keluarga itu buat saya sesuatu lah, terutama almarhum ayah saya gitu, dan ada salah satu keluarga sepupu saya sudah meninggal juga. Itu bahkan sejak saya masih SMA kelas 1 ketika jualan jeruk sumbuy Mbak. Jadi awal usaha saya itu sebenarnya di Medan itu jualan jeruk sumbuy. Tahu Mbak ya jeruk sumbuy? Manisan ya? Oh iya. Asinan apa manisan? Ya jeruk ya dikasih manisan kering gitu ya. Nah itu awal saya usaha saya. Itu saya dituntun dari awal oleh sepupu saya itu. Masih saya SMA kelas 1, bayangkan ya, nggak mudah Mbak mental SMA kelas 1 gayung sepeda ontel, tuet-tuet jeruk sumbuy, wah itu nggak mudah itu kalau mentalnya nggak kuat gitu. Sering dikira saya udah punya anak gitu ya. Ada juga yang ngerayu-ngerayu gitu-gitu biasalah. Gitu. Jadi ya gitu. Itu dua orang itu kalau ayah saya banyak mengajarkan tentang arti hidup lah gitu. Itu Mbak. Kalau dari sepupu cara berbisnis itu ya? Iya, kalau sepupu saya itu memang walaupun hanya kalau sekolah itu SD saja nggak tamat Mbak. Udah meninggal juga beliau, mudah-mudahan diterima Allah. Tapi berpikirnya itu besar Mbak. Dan jiwanya besar. Makanya saya sering mengatakan bahwa berjiwa besar dan berpikir besar ini penting gitu. Nah, saya dari SMA itu subhanallah Allah takdirkan banyak membaca buku-buku motivasi, bukunya Jugirat, bukunya banyaklah buku-buku lain yang saya baca itu memotivasi saya. Baru belakangan saya setelah mendalami agama, saya ngaji, ternyata semuanya ada di Al-Quran gitu. Gitu. Iya. Berarti selain usaha ada kegiatan apa lagi nih Pak Mitro? Iya, usaha ini kan bukan hanya masalah untung rugi Mbak ya. Bisnis ini kan masalah ada surga neraka ya. Buat saya bisnis ini hanya wasilah gitu ya. Wasilah bagaimana saya bisa bahagia tidak hanya di dunia, tapi lebih dari itu adalah di akhirat. Maka selalu saya bagaimana caranya bisa khairun nas tanfa'uhum linnas, sesuai yang Rasulullah sabdakan kepada kita, bermanfaat secara luas untuk umat, untuk manusia, untuk masyarakat. Maka untuk mewujudkan itu kan saya harus berkecimpung di masyarakat ya. Ya akhirnya takdir Allah saya diberi amanah di beberapa lembaga lah gitu ya, amanah-amanah untuk mengemban tentang keumatan gitu. Yang paling terbaru apa? Yang terbaru itu Bendahara Umum MUI Provinsi Bali, kemudian Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Kota Denpasar. Nah sebelumnya banyaklah hal-hal ada di PHBI, ada di MES juga, ada di ISMI, ada di beberapa lembaga komunitas lain lah. Ya semangat saya selalu itu bagaimana saya bisa memberi manfaat. Jadi saya selalu tanamkan dalam diri saya dan saya ajak teman-teman untuk ketika kita di sebuah lembaga maka semangatnya apa yang bisa kita berikan, kontribusi apa yang kita bisa berikan. Ya tentu pikiran, tenaga, bahkan uang gitu. Jangan sampai kita ada di sebuah lembaga justru saya mau dapat apa, ini berbahaya gitu. Itu berbahaya. Jadi saya kuatkan diri saya dan teman-teman, ya inilah yang harus kita lakukan sehingga kebahagiaan itu ternyata ketika kita bisa memberi banyak manfaat, Mbak. Kalau masalah bisnis kan ya
ya bahagia ketika bisnis berkembang tentu ya. Tapi kan beda ketika kebahagiaan itu hanya untuk diri kita sendiri. Dan kalau bisnis kan paling banter ya dengan karyawan kan. Maka saya punya motivasi dan filosofi lah begitu ya. Ini yang saya pegang teguh, bagaimana membangun peradaban. Karena buat saya peradaban ini kan adab ya, perilaku, akhlak. Jadi membangun peradaban, menebar kebaikan dan memberi manfaat. Jadi saya membangun perusahaan itu semangatnya bukan hanya masalah untung rugi, itu saya anggap bonus Mbak. Tapi semangatnya bagaimana siapapun yang bergabung dalam perusahaan saya bisa mengajak dalam memperbaiki perilaku, adab tadi, memperbaiki akhlak, memperbaiki sikap gitu. Kemudian semangatnya memberi manfaat, menebar kebaikan dan memberi manfaat gitu. Oke. Terakhir nih, mungkin boleh dibagi tips atau harapan ke depan sebagai pengusaha untuk penonton kita dan pendengar. Jadi gini ya, sekali lagi bahwa hidup kita ini kan sementara Mbak ya. Kalau orientasi obsesinya hanya dunia, pasti akan menyesal dan sengsara. Saya sudah alami Mbak. Dunia itu hanya menipu gitu ya. Ketika saya berobsesi ingin punya rumah, ketika Allah takdirkan saya punya rumah, apakah saya berhenti puas dengan saya punya rumah yang Allah udah kasih? Ternyata enggak. Saya ingin punya rumah 2, hanya pengen 3. Udah dikasih pun tetap masih pengen gitu. Kemudian saya pengen punya villa dan Allah akhirnya takdirkan saya punya villa gitu. Apakah saya puas? Masih belum. Saya pengen punya mobil mewah. Akhirnya Allah takdirkan juga saya punya Taruna, Fortuner. Allah takdirkan punya mobil lagi yang lebih mewah. Intinya kesimpulannya itu kita anggap bonus saja atas aktivitas bisnis kita. Yang tadi itu semangat saya membangun peradaban, menebar kebaikan, memberi manfaat. Itu semua yang didapatkan anggap bonus, jangan obsesi. Karena kalau tujuan obsesinya untuk itu pasti kecewa, pasti sengsara. Karena apa? Tidak pernah puas gitu. Nah, sehingga kalau itu kita jadikan bonus, ya namanya bonus ya kita nikmati gitu ya. Bagaimana bisa juga tetap memberi manfaat secara luas gitu. Nah, sehingga sangat bahagia kita kalau obsesinya akhiran Mbak. Kalau Allah takdirkan tercapai, alhamdulillah bisa manfaat banyak orang. Kalau Allah belum takdirkan, yang menguatkan kesabaran kita. Justru menguji mental kita seberapa kuat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga pesan saya kepada semuanya, teman-teman semuanya, saya khususnya untuk saya, obsesinya harus seperti itu gitu. Jangan bisnis itu obsesinya hanya dunia, pasti kecewa dan tidak pernah puas. Dan kita sudah banyak lihat fakta ya, para pebisnis dunia yang obsesinya hanya dunia untuk kebahagiaan dunia pasti akan sengsara, nggak pernah mendapatkan kebahagiaan hakiki. Kenapa? Karena kebahagiaan itu hanya didapatkan ketika kita dekat dengan Allah. Subhanallah. Ya, terima kasih Pak Mitra untuk perbincangan kita kali ini. Siap. Semoga kita bisa ketemu lagi, ada topik-topik lain yang bisa kita bahas. Siap. Ya, dan demikian DSM Podcast Inspirasi Berbagi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu tonton DSM Podcast Inspirasi Berbagi dimanapun berada di channel YouTube-nya. Assalamualaikum. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.